Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini ya, saya akan bagikan caranya perawatan daun bawang agar bisa tumbuh subur dan juga batangnya itu panjang, teman-teman ya. Oke, simak saja video kali ini sampai selesai agar teman-teman paham ya. Kalau menonton setengah-setengah pasti akan gagal paham, itu pasti ya teman-teman ya. Oke, saya kasih tunjuk dulu. Ini adalah tanaman sawi saya, baru berumur kurang lebih 14 hari atau 2 minggu ya teman-teman ya. Ada yang mati juga ini teman-teman ya. Ini kenapa kok bisa mati ya, semua tanaman itu pasti ada yang mati dan hidupnya teman-teman ya. Oke, jadi ini ya aktivitas saya. Ini tadi nggak sempat saya rekam, ini sudah saya timbun separuh teman-teman ya. Nah, nanti akan saya lanjutkan lagi ya. Jadi caranya untuk daun bawang itu supaya bisa panjang-panjang batangnya teman-teman ya, bukan daunnya. Itu harus kita timbun pangkalnya seperti ini. Itu ya. Harus sampai batang pangkalnya daun. Agar apa? Batangnya itu bisa putih teman-teman. Putih dan subur itu ya. Jadi kita timbun lagi. Nanti itu waktu pertumbuhan lagi itu pasti akan memanjang lagi teman-teman. Nah, itu boleh kita timbun lagi itu ya. Nah, oke, lanjut saja ya. Saya akan lakukan ini kurang sedikit teman-teman. Jadi tanah yang ada di bedengan seperti ini itu kita naikkan gitu ya. Nah, oke, sebelum kita naikkan ya, jangan lupa ya tetap dicabut rumputnya teman-teman ya. Nah, rumput ini itu bisa kita manfaatkan, jangan kita buang ya. Kalau asalnya dari tanah ya kita kembalikan ke tanahnya teman-teman itu ya. Kita bisa bikin pupuk, kita bisa bikin kompos, dan juga kita bisa bikin CPT dari gulma ini. Apalagi gulmanya yang baru mulai tumbuh ya, itu pasti untuk hormon pertumbuhannya sangat tinggi sekali. Itu bisa kita manfaatkan sebagai CPT ya. Itu ya teman-teman ya. Oke, jadi ini ya, daun bawang yang saya tanam ini awalnya hanya satu rumpun teman-teman. Sekarang sudah menjadi banyak sekali ya. Dan di lahan 3x3 meter di perkarangan belakang rumah ini sudah banyak sekali tanamannya. Ada kangkung, ada sawi, ada bayam hijau yang kemarin ya baru 2 hari HST, itu baru saya tanam ya, umurnya baru 2 hari HST teman-teman. Dan juga kacang panjang. Nah, kacang panjang ini sudah berbuah ya, sudah ada buahnya, sangat luar biasa buahnya, panjang sekali teman-teman. Nah, padahal tanpa menggunakan pupuk kimia, hanya menggunakan pupuk POC saja teman-teman ya. Pupuk POC itu sebenarnya pupuk kualitas yang paling rendah teman-teman ya. Kalau ingin di lebih tinggi lagi ya kita simpan lebih lama lagi itu loh ya. Cuman pupuk POC ini sudah bisa diaplikasikan untuk tanaman. Contohnya ini ya, tanaman daun bawang, sejenis sayuran ya, cabai pun juga bisa teman-teman ya. Tapi cabai itu kurang bagus kalau menurut saya ya. Kalau untuk POC ini memang ada sih ya tanaman cabai saya menggunakan pupuk POC full ya, full pupuk POC. Itu buahnya banyak sekali, daunnya juga bagus ya teman-teman ya, tidak ada hamanya, penyakitnya pun tidak ada tuh. Tapi kalau menurut saya kurang bagus tuh kalau menggunakan pupuk POC untuk tanaman cabai. Tapi untuk tanaman sayuran seperti kangkung, sawi, pakcoy maupun daun bawang itu bagus sekali teman-teman. Kacang panjang juga bagus ya, sebenarnya sejenis sayuran itu bagus untuk menggunakan pupuk POC. Oke, jadi tanahnya ini banyak ya sekali ya, seringnya ditanyakan pada teman-teman maupun netizen, itu tanahnya itu apa menggunakan kompos pak? Jawabannya tidak ya teman-teman ya. Saya tidak pernah menggunakan kompos di sini kecuali ya di lahan 10x5 meter yang kemarin saya kasih tunjuk pada teman-teman videonya ya, yang mulai saya tahap lagi tanam jagung manis lagi.
mulai baru tanam teman-teman ya, belum tumbuh, itu menggunakan kompos. Nah, kompos yang saya bikin itu juga dari gulma di kebun itu. Saya kumpulkan, saya jadikan kompos. Nah, bisa disebut adalah emas hitam kalau Bapak Bayu bilang itu adalah emas hitam ya teman-teman ya, dibikin emas hitam. Nah, tapi kalau saya ya lebih enaknya kompos itu saja. Tuh. Oke, jadi ini ya, ini hasilnya teman-teman yang tadi. Tuh, saya timbun seperti ini. Nah, jadi ini nanti kalau sudah tumbuh teman, kita naikkan lagi yang di sini, kita bikin paritan kecil. Itu ya, tujuannya apa? Supaya pelembapan itu bisa terkontrol dengan baik. Nah, berhubung ini sudah 3 hari tidak hujan ya, saya timbun lagi teman-teman ya. Tuh. Oke. Nah, ini nanti 2-1 hari nanti akan saya aplikasikan pupuk lagi. Tentunya pupuknya POC ya. Tuh. Nah, ini kalau daun bawang ini kita makan langsung pun aman teman-teman ya. Kita petik langsung makan itu aman karena tanpa menggunakan insek maupun pestisida maupun obat semprot ya, obat kimia. Itu tidak pernah saya kasihkan ya. Tuh. Kalau kita beli di pasar daun bawang ya, memang daun bawang itu kan tanaman sayur ya teman-teman ya, bisa dibilang sehat, tapi kalau cara pembudidayaannya menggunakan obat kimia ya jadinya sudah tidak sehat lagi itu ya teman-teman ya. Karena kenapa sekarang banyak ya penyakit-penyakit itu disebabkan karena makanan kita serba kimia. Tuh. Makanya saya bikin di lahan 3x3 meter ini supaya apa? Kita mandiri sayuran teman-teman ya. Kita tidak mengandalkan beli ya, seperti kacang panjang memang tidak banyak, tapi ini saya akan kembangkan lagi itu ya. Oke, untuk di lahan 10x5 meter nanti kedepannya juga saya akan tanam kangkung juga ya teman-teman ya, karena ada teman yang ngasih bibit kangkung mau saya tanam di sana. Oke, simak saja video selanjutnya penanaman kangkung di lahan 10x5 meter secara sehat ataupun organik ya, tanpa menggunakan kimia. Seperti apa nanti prosesnya, simak saja di video selanjutnya. Oke, ini tanaman cabai saya ya. Tanaman cabai ini sudah 1 generasi yang saya tanam ya, bibitnya tidak beli teman-teman. Tuh. Nah, ini saya timbunkan kayak. Ya, jadi ini ya. Untuk tanaman kangkung yang kemarin dipetik oleh istri saya ya teman-teman ya. Saya tidak sempat merekamnya. Nah, ini sudah mulai ada tunas-tunas baru ya. Ini nanti akan saya aplikasikan pupuk POC nya, kalau tidak salah di video selanjutnya akan saya buatkan. Nah, ini tuh ya. Nih. Nah, untuk sawi ini baru 1 generasi juga. Ini bibitnya juga dari awalnya saya kembangkan di sini ya, saya tanam, ini sudah tumbuh dengan baik teman-teman ya. Jadi gini, untuk bibit itu sebenarnya terbaik itu adalah dari kebun kita sendiri teman-teman. Tuh. Kenapa saya bilang bisa terbaik dari kebun kita sendiri? Karena sudah beradaptasi dengan tanah kita ya. Kalau bibit contoh gini, bibit ini dari tanah sini teman-teman, saya tanam di tempat lain itu pasti hasilnya beda. Kenapa kok bisa begitu? Sama seperti manusia ya. Kalau manusia merantau itu kan tidak harus tidak seperti ini ya teman-teman ya. Harus adaptasi dulu dengan lingkungan. Sama seperti tanaman juga seperti itu. Oke, ini tanaman kucai saya ya, sudah saya pangkas, sudah saya perbarui, sudah tumbuh. Oke, itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman ya. Bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa.